Meningkatkan kebugaran dalam beraktivitas harian. Saat kondisi tubuh melemah, maka otomatis kegiatan sehari-hari kita yaitu seperti naik turun tangga, berbelanja kebutuhan makanan, dan melakukan pekerjaan rumah sehari-hari menjadi lebih berat. Rutin melakukan olahraga setiap hari yaitu mencegah berbagai macam penyakit. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan taraf hidup lebih lama atau meningkatkan kesempatan hidup lebih lama. Sains mengatakan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko kematian dini. Orang yang aktif secara fisik dalam berolahraga minimal 150 menit seminggu yaitu mengurangi resiko kematian 33% daripada orang yang tidak aktif sama sekali dalam tidak berolahraga secara fisik. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi lebih kuat dan lebih kebal terhadap berbagai macam penyakit. Ada beberapa dampak positif bagi tubuh saat kita berolahraga, yaitu mengurangi resiko terkena penyakit tertentu. Olahraga secara rutin dan teratur mampu mengurangi resiko terkena penyakit diabetes atau biasa disebut dengan diabetes tipe 2 atau kata lainnya sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini adalah kombinasi dari terlalu banyaknya lemak di sekitar pinggang, tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu berolahraga secara rutin agar lemak yang tertumpuk dalam tubuh kita akan semakin terkuras. Kemudian dampak positif yang lainnya yang kita rasakan saat kita rutin berolahraga yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal. Diet dan olahraga itu merupakan dua hal yang sangat baik untuk menjaga tubuh kita tetap ideal. Jadi setiap harinya minimal kita melakukan olahraga 30 menit sehari, maka lemak-lemak pada tubuh kita akan terkuras dan menjadikan tubuh kita tetap ideal. Jadi hari ini saya akan memaparkan 3 hal yang kita rasakan di badan ketika kita kelebihan olahraga. Dan hal ini adalah dampak dari kelebihan olahraga jangka pendek. Yang pertama, badan kita akan terasa kelelahan karena keseringan olahraga yang berlebih, otomatis badan kita tidak siap dengan keadaan yang ada. Yang kedua, badan kita juga akan merasakan nyeri-nyeri yang dimana disebut nyeri otot. Dan selanjutnya dampak dari kelebihan olahraga jangka pendek yaitu kita bisa mendapatkan sakit punggung, dimana kalau kita kelebihan mengangkat beban atau kelebihan olahraga yang ekstrim, maka jangka pendeknya yaitu mendapatkan sakit punggung. Osteoartritis disebut sebagai penyakit degenerasi sendi. Penyakit ini dapat menyebabkan pembengkakan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang kedua, tidak baik bagi kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian para ilmuwan dari Jerman, olahraga dengan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko kematian akibat serangan jantung. Ketiga, gangguan menstruasi. Khusus para wanita, tubuh yang kelelahan setelah berolahraga secara berlebihan dapat membuat siklus menstruasinya terganggu. Yang pertama, olahraga untuk orang-orang dengan umur 20-an. Anda berada di puncak kebugaran di umur 20-an. Saat ketika Anda memiliki daya refleks tercepat dan kemampuan maksimal untuk memompa oksigen ke otot atau dikenal dengan VO2 max. Selepas umur 20, VO2 max Anda menurun hingga 1% tiap tahunnya. Dan refleks Anda juga melambat tiap tahunnya.
Membangun massa otot dan kepadatan tulang pada umur ini membantu Anda mempertahankan kekuatan otot dan tulang pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, olahraga untuk orang-orang dengan umur 30-an. Meningkatkan karir dan keberadaan keluarga pada umur 30-an membuat berolahraga menjadi hal penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jantung untuk memperlambat penurunan kemampuan fisik Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan kantoran yang membuat Anda banyak duduk, pastikan jaga postur duduk yang baik dan selingi waktu Anda duduk. Anda bisa print dokumen di ruangan yang beda, menggunakan tangga untuk ke kamar mandi di lantai berbeda, atau berdiri ketika mengangkat telepon. Hal-hal ini memastikan Anda agar bergerak setiap setengah jam sekali. Olahraga untuk orang-orang dengan umur 40-an. Kebanyakan orang mulai bertambah berat badannya di umur 40-an. Latihan ketahanan ialah cara terbaik untuk mengoptimalkan pembakaran kalori agar dapat mengimbangi akumulasi lemak dan memperlambat kehilangan 3-8% massa otot tiap dekade. Latihan ketahanan selama 10 minggu dapat meningkatkan massa otot 1,4 kg dan meningkatkan metabolisme sebanyak 7% serta mengurangi berat lemak sebanyak 1,8 kg. Selanjutnya, olahraga untuk orang-orang dengan umur 50-an. Di dekade ini, sakit dan nyeri dapat muncul akibat kesehatan yang kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Ketika estrogen menurun setelah masa menopause untuk wanita, penyakit jantung pun meningkat. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit jantung meningkat. Yang pertama, lakukan latihan kekuatan 2 kali seminggu untuk mempertahankan massa otot. Yang kedua, latihan menahan beban seperti berjalan disarankan. Berjalanlah cukup cepat agar laju pernapasan Anda meningkat dan membuat Anda berkeringat. Yang ketiga, lakukanlah hal yang berbeda seperti tai chi, dapat berguna untuk keseimbangan dan relaksasi. Dampak olahraga untuk orang dengan umur 60-an. Kebanyakan orang menderita lebih banyak kondisi kesehatan kronis seiring mereka bertambah tua. Dan usia yang bertambah adalah faktor risiko utama terjadinya kanker. Mempertahankan aktivitas fisik berintensitas tinggi dapat membantu mencegah kanker. Seperti kanker payudara pasca menopause, kanker usus besar, dan kanker rahim. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat mengurangi timbulnya kondisi kesehatan kronis seperti penyakit jantung dan diabetes tipe. Pengertian dan gambaran umum. Baik Anda sedang bermain di lapangan luar ruangan, lapangan dalam ruangan, kolam renang, maupun halaman belakang Anda, fakta bahwa tubuh Anda mengerahkan upaya pada tingkat tertentu membuat tubuh Anda rentan terhadap cedera olahraga. Cedera dapat bervariasi dari keseleo sederhana hingga memar kepala atau patah tulang. Setiap otot atau tulang rawan cedera disebabkan oleh olahraga yang beragam. Beberapa cedera olahraga yang paling umum adalah patah tulang, dislokasi, otot tegang, keseleo, dan sakit pada tulang kering. Namun terdapat 2 jenis utama dari cedera olahraga, yaitu akut dan kronis. Penyebab cedera pada olahraga. Penyebab pasti cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Namun, sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen, atau tendon. Organ tersebut akan sobek jika dibentangkan terlalu jauh dan terlalu cepat. Sobekan yang parah memerlukan operasi. Namun, sobekan yang kecil biasanya sembuh sendiri tanpa bantuan pertolongan medis atau obat penghilang rasa sakit lainnya.
Cedera olahraga umum lainnya adalah patah tulang. Patah tulang memerlukan perhatian medis segera, tidak hanya untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi juga untuk membentuk tulang ke bentuk semula. Tindakan tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga tulang sembuh. Gejala utama cedera olahraga. Rasa sakit merupakan gejala umum berbagai cedera olahraga. Namun, tingkat rasa sakit biasanya tidak menunjukkan tingkat cedera. Misalnya, atlet terlatih untuk mengabaikan tingkat rasa sakit tertentu dan banyak atlet mengampuni pengalaman yang menyakitkan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan atau ketahanan fisik mereka. Melakukan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya cedera olahraga tanpa menyadari seberat apa kondisi tersebut. Sebagai contoh, cedera pinggang biasanya dimulai dengan rasa sakit ringan pada punggung yang biasanya diabaikan oleh atlet angkat besi. Namun, melanjutkan latihan rutin sering mengakibatkan penurunan kondisi tiba-tiba, disertai dengan rasa sakit yang hebat dan kejang pada punggung.